Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Banyak-banyak kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak kalian mengaji dan dipahamkan bacaan Al-Qur'annya. Banyak-banyak kalian berzikir selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak kalian bersalawat dengan baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerjakanlah kebaikan yang diajarkan baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kehidupan ini kan, kalau kata Allah Subhanahu wa taala, kuciptakan hamba-hambaku kan kuarahkan dalam beribadahku. Kuciptakan hamba-hambanya dan diarahkan dalam kehidupannya. Kalau Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membimbingnya, kan semua itu harus punya arahan hidup. Kalau tidak punya arahan hidup, kita akan susah dunia dan akhiratnya, ya kan? Kalau sholat itu adalah arahan hidup dunia dan akhirat. Kalau ngaji itu dan dipahamkan bacaannya arahan dunia dan akhirat. Kan ngaji itu kan membimbing kita dan arahannya dan jalannya semua itu ada arahan hidup. Al-Quran dunia dan akhirat bisa ke arahkan dalam kehidupan. Berzikir itu juga arahan hidup. Dunia dan akhirat kita harus banyak-banyak berzikir, itu adalah arahan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang tidak ada juga ada, bagi yang ada mau yang ada pasti bisa diarahkan dengan zikirnya. Berselawat itu dengan Rasulullah SAW itu ada arahan hidup. Kita dapat syafaatnya, kita dapat laga kausarnya, kita dapat cahayanya, dan kita dapat bimbingannya dari Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kebaikan itu kan yang diajarkan baginda Nabi untuk arahan hidup, arahan tangan kita lebih baik dari yang sebelumnya. Dulu tangan kita buruk, dulu tangan kita jahat, kita mengerjakan kebaikan itu adalah arahan hidup. Tangan sebaik-baiknya tangan yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuciptakan hamba-hambaku akan kuarahkan lebih baik lagi. Seperti Rasulullah SAW diarahkan kebaikannya dari tangannya, dari doa-doanya. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Arahan hidup itu ada jenisnya. Dari arahan anak ada kehidupan. Anak bisa mengarahkan dalam doa-doanya kepada orang tua. Begitu juga dengan orang tua, arahan bakal anaknya. Dididik anaknya sampai dewasa, diarahkan anaknya sampai dewasa kan, sampai sekolah, sampai kerja, itu ada arahan dari orang tua lebih baik lagi dari anak-anaknya, ya kan? Begitu juga sebaliknya, anaknya diarahkan kan. Anak itu kan butuh arahan dari sekolah sampai lulus, itu diarahkan untuk buat apa? Buat kerja doang kan dunianya. Dicarilah arahan hidupnya lagi untuk buat doa, beribadah, beringaji, berzikir dan bersalawat dan kerjakan kebaikan. Itu sepantasnya sebagai anak untuk mengarahkan lagi kepada orang tuanya. Mau yang ada ataupun yang tidak ada harus diarahkan dengan doa-doanya, apa itu dari ngajinya, itu sebagai anak tugasnya diarahkan. Segimana orang tua mengarahkan anaknya sampai dewasa, sampai kerja, ya kan, itu arahan orang tua lebih baik. Kalau kata orang tua, arahkan ku anakku sampai dewasa, sampai kerja, sampai cita-citanya kecapai, lulus sekolah, ya kan. Diarahkan orang tua itu mengarahkan lebih baik anaknya. Sayang aja kebanyakan anak-anak sekarang susah didengarkan, susah dibilangin. Itulah anak-anaknya. Jadi tidak butuh arahan hidup katanya. Kalian butuhkan dengan arahan hidup. Kalau tidak butuh dengan arahan hidup agak susah. Dunia dan akhirat tidak bisa ketolong kalau tidak butuh diarahkan. Semua hamba-hambanya diciptakan oleh permukaan bumi oleh Allah, diarahkan sebaik-baiknya. Seperti Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Musa, semua para nabi itu diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian yang diciptakan semua itu diarahkan oleh Allah. Ya kan, kaliannya aja yang tidak mau dibutuh diarahkan. Kalau orang yang tidak butuh diarahkan, hidupnya akan susah. Dunia dan akhirat akan terlalu tersisa ke hidupnya. Disiksa di dunia dan disiksa di akhirat kalau tidak butuh arahan. Semua orang itu butuh arahan, arahan sholat, arahan ngaji, arahan berzikir, arahan berselawat, arahan kebaikan. Arahan itu lebih baik. Orang tua juga mengarahkan anaknya lebih baik untuk bekerja,
Begitu juga anaknya, arahkanlah ibunya dengan doa-doanya ataupun dengan ngaji-ngajinya. Ya kan, semua orang diciptakan baik-baiknya di permukaan bumi, hamba-hambanya diciptakan diarahkan. Rasulullah SAW aja manusia yang mulia yang dan bijaksana, masing diarahkan oleh Allah SWT, selalu berdoa dan mengaji. Ya kan, begitu juga kita minta diarahkan juga dengan seperti Rasulullah SAW. Seperti Rasulullah SAW kita minta diarahkan dan cahayanya dan syafaatnya dengan Nabi kita Muhammad SAW. Semua kehidupan itu butuh arahan. Kalau orang yang tidak mau diarahkan, itu dunianya akan tersiksa, di akhiratnya akan disiksa. Banyak-banyak kalian berselawat dengan baginda Nabi Rasulullah SAW.